Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Capung yang beken. Tentu saja di channelnya Harman Praja. Sekarang Capung masih berada di Rejang Lebong. Rejang Lebong, dan Rejang Lebong lagi. Wow, Rejang Lebong, kalau berbicara tentang Rejang Lebong tentu tidak akan ada habisnya teman-teman Capung di luar sana. Tentu Rejang Lebong ini akan menjadi perhatian banyak orang, khususnya teman-teman Capung di luar sana. Di balik keindahan dan wow-nya Rejang Lebong, tentu dong, di balik ini semua ada seorang figur yang tidak bisa lepas dari semua kesuksesan dan semua keindahannya Rejang Lebong. Siapa dia? Tentu saja Bapak Bupati Rejang Lebong yang sedang berada bersama Capung. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang, Assalamualaikum. Minta waktu sebentar nih Pak Siap. Bupati. Mau tanya-tanya Capung nih. Gini Pak Bupati, kita berbicara di Rejang Lebong tentang destinasi wisatanya. Tentu semua teman-teman hampir seprovinsi Bengkulu, bahkan di luar provinsi Bengkulu tahu Rejang wisata memiliki seperti itu. Timbul ide-ide ini Pak Bupati. Kan kita tahu bahwa Pak Bupati ini adalah seorang motornya sebuah kabupaten yang berdiri membangun fasilitas infrastruktur di daerah kabupaten ini sendiri Pak Bupati. Timbulnya ide bahwa wisata ini nanti bisa menarik pengunjung, menarik puluhan ribuan mata tertuju ke Rejang Lebong ini. Konsep awalnya seperti apa Pak Bupati? Baik, jadi konsep awalnya saya ini kan alhamdulillah pernah juga berkunjung ke Perancis, ke Belanda, ke Charles, Virginia, Washington DC, New Zealand, ya, Singapura, Malaysia. Jadi saya melihat wilayah-wilayah itu rupanya membangun sesuatu itu yang lebih mudah itu membangun pariwisata. Tempat wisata, ya. Membangun pariwisata itu lebih cepat mendatangkan duit. Oh iya. Nah, seperti contoh, ini kan tempat wisata ini. Ya. Artinya kan duit datang sendiri, tidak kita cari. Oh iya, datang sendiri Pak. Berbeda kita berdagang. Ini kan kita bikin satu wilayah, satu lokasi wisata ini berapa ratus orang ini. Ambil saja rata-rata kita habis 10.000 yang masukin. Ini udah 5 juta nih. Ya, artinya mencari duit itu lebih gampang dengan objek wisata. Nah, sekarang kita pakai wisata. Wisata ini kita siapkan, berpikir saya, apa saya harus berikan ke Rejang Lebong pada saat itu 21,4% kemiskinannya. Miskin, 21,4%. Batas saya dilantik. Aja berpikir kita harus segera membuka aset-aset, potensi-potensi yang ada di Rejang Lebong, potensi wisata kita dorong cepat. Oh iya. Nah, alhamdulillah dengan tahun cepat ini kemiskinan Rejang Lebong sampai pada tahun 2019 dari 21,4% sudah 14%. 14%. Artinya 7% sudah penurunannya. Ada tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan. Artinya 7. Nah, sekarang sudah tahun 2020, saya kira sudah bisa 10% lagi tinggal miskin paling banyak ini. Dari indikasinya dari mana? Saya mengatakan bahwa 10% lagi. Di PKH itu hanya 18.000 orang yang dinyatakan menerima PKH dari 271 penduduk Rejang Lebong. Nah, berapa persen itu kemiskinan? Artinya dasar pemikiran saya membuka wisata, karena wisata ini di samping lokasi ada pedagang, ada industri kecil, ya, ada industri kecil. Jadi itu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan di wisata ini. Jadi ada feedback. Ada feedback. Ya. Ekonomi masyarakat itu dari wisata ini sangat tinggi potensi feedbacknya itu. Ya. Nah makanya home industry itu kan macam-macam, ada goreng-gorengan, keripik. Itu kan kita kopi dan segala macam itu kan bisa dijual. Nah pemanfaatan tenaga kerja kita lihat saja dengan dibuka wisata kuliner itu sebelum COVID, masya Allah penuhnya minta ampun. Saya sudah di sana padat sekali. Mungkin rata-rata satu malam minggu itu paling tidak 3.000 orang berkunjung ke sana itu. Nah, artinya wisata ini sangat dominan dalam rangka memperbaiki ekonomi masyarakat. Oh, mantap begitu Pak. Sedikit lagi Pak Bupati. Wisata Rejang Lebong hampir seluruh dunia tahu bahwa wisata Rejang Lebong ini begitu menarik dan begitu indah. Nah, sejauh ini Pak Bupati, spot-spot yang memang menjadi andalan Rejang Lebong itu Pak Bupati, di segi wisata itu di tempat bagian apanya? Oke, kalau sekarang ini cluster ya, cluster wisata, destinasi wisata yang kita lagi
yang banyak dikunjungi masyarakat, pertama Suban Air Panas. Suban Air Panas. Kedua Bukit Kaba. Bukit Kaba. Ketiga Danau Mas Bastari, tempat kalian menginap tadi malam. Oh iya. Nah, iya. Danau Mas Bastari itu lagi kita benahi. Disitulah rencana ada pusat, kita akan melakukan festival Golden Flower. Golden Flower. Nah, festival Golden Flower ini di sana kita akan dipusatkan, tapi karena ini terdampak COVID maka itu tertunda. Nah, tapi pembangunan kapal finish tetap. Kita akan bikin kapal finish untuk isi di kapal itu. Jadi orang kapal finish itu ada resto berjalan. Ya. Jadi orang akan memesan nanti makan di atas resto itu keliling di danau. Di danau. Nah itu, jadi salah satu. Jadi salah satu unggulan kita itu danau, Suban Air Panas, dan nanti akan kita di unggulan kita tidak ada di dunia, hanya di Rejang Lebong, yaitu Batu Bertiang. Batu Bertiang. Batu Bertiang itu susunannya lebih kurang 15 meter tingginya, kedalamannya saya belum tahu, mungkin lebih kurang 10 meter, artinya 25 meter tingginya. Nah, kalau 25 meter, itu kita berbicara masalah teknis. Orang dulu tidak punya kren. Ya. Nah, pakai apa? Pasti orang lebih tinggi dari batu itu, pasang batu itu. Ya. Setinggi itu. Nah, itu barangkali itu yang kita harapkan masyarakat, ya monggo. Para wisatawan mancanegara maupun domestik, ya silakan ke Rejang Lebong. Kita juga sudah mempersiapkan homestay-nya. Ya, homestay sudah kita siapkan, termasuk hotel-hotel yang cukup memadai. Dan kita juga akan sudah membangun gedung serbaguna. Kita juga akan membangun hotel lagi. Ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada yang membangun hotel di Rejang Lebong. Oh siap. Ini Pak Bupati sedikit lagi. Tadi Pak Bupati menyinggung masalah silakan wisatawan mancanegara berkunjung ke Rejang Lebong. Oke, teman-teman di luar sana mungkin tidak tahu nih Pak Bupati, Rejang Lebong itu jalannya kan lewat mana Bupati. Jadi teman-teman capung di luar sana tuh pengen tahu mungkin kalau mau ke Rejang Lebong itu lewat mana sehingga nyampainya ke sini tuh. Oke, makasih. Kalau orang saudara-saudara kita yang dari luar provinsi, kalau dia menggunakan flight atau pesawat terbang, dia bisa turun di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau bisa turun di Bengkulu. Di Bengkulu kan di Bandara Fatmawati, di Lubuk Linggau di Silampari, ya. Jarak Lubuk Linggau ke destinasi kita cuma 1 jam. Cuma 1 jam, dekat sekali Pak ya? Dekat sekali dari Lubuk Linggau ke Rejang Lebong. Nah, jadi kalau dia jalan mobil, kalau dia di luar, dia bisa masuk dari umpama dari mana? Dari Lampung segala macam, dia akan masuk di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu kan simpang. Dia kalau dia lurus, dia akan masuk ke Palembang, ke kanan dia balik ke Rejang Lebong. Lurus ke Provinsi Bengkulu. Kalau dari utara, dari Aceh, bisa lewat dari laut. Masuk di samping pinggir laut, ketemunya nanti di Muko-Muko. Muko-Muko masuk Bengkulu, terus masuk ke Rejang Lebong. Oh ya, oke teman-teman. Itu kalau teman-teman capung pengen di luar sana pengen datang ke sini, bisa nanti datang ke sini seperti yang dijelaskan oleh. Dan kalau orang Palembang dari Lampung bisa naik kereta api. Oh, bisa juga naik kereta api. Naik kereta api dari Palembang bisa naik kereta api turun di Lubuk Linggau. Turun di Lubuk Linggau juga ya, bisa naik kereta api. Oh, oke Pak Bupati. Sedikit lagi Pak Bupati, misalnya sejauh ini Rejang Lebong boleh dikatakan di seprovinsi Bengkulu, Rejang Lebong saat ini yang lagi naik, yang lagi wow dibawa kepemimpinan Bapak, ya Pak Bupati. Nah, teman-teman capung di luar sana pengen tahu nih Pak Bupati, saat mereka datang ke sini dengan kondisi yang saat ini, kita tidak tahu nih Pak Bupati tentang keamanan Pak Bupati, tentang keamanan di daerah Rejang Lebong itu sendiri, sehingga teman-teman capung yang pengen datang ke sini tidak was-was nih Pak Bupati. Oke, terima kasih. Kalau pada saat saya belum dilantik tahun 2012 sampai 2016 memang Rejang Lebong saat itu masih daerah rawan. Ya. Rawan kriminal, rawan begal dan rawan sebagainya. Tapi alhamdulillah sejak saya dilantik ada kerjasama saya dengan seluruh masyarakat dan kerjasama dengan seluruh potensi keamanan yang di Rejang Lebong, TNI Polri, maka masyarakat dan TNI Polri bersatu melakukan pengamanan terhadap daerah ini. Dan kalau kita juga kita telah mengangkat Pam Swakarsa, Pam pengamanan ya, Pam Swakarsa antara Curup Lubuk Linggau. Itu ada 23 personil yang kita lengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melakukan keamanan dari Curup ke Lubuk Linggau. Nah, alhamdulillah sampai hari ini daerah sudah aman. Tetapi habis tidak ya. Dimanapun pasti masalah kenakalan, masalah kriminal itu nggak mungkin habis. Tapi dari tahun 2012 sampai 2016 itu, kalau dikatakan kita hanya tinggal 5% lagi, nanti salah. Tapi 5% itu bukan di situ, seluruh wilayah Rejang Lebong ini.
dan tingkat kriminal sudah jauh berkurang Rejang Lebong ini atas kerjasama masyarakat dengan pihak pengamanan TNI Polri. Nah, jadi ini ada kebersamaan dan bersatu antara masyarakat dengan pihak keamanan. Ada sinergitas. Ada sinergisitas dan kolaborasi keamanan. Oh, siap-siap. Oke Pak Bupati, terima kasih banyak waktunya Pak Bupati. Kami sudah diterima dengan baik di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi teman-teman capung yang di luar sana, masalah keamanan segala macam di sini akan terjamin, tidak dikatakan 100%, tetapi Rejang Lebong boleh dikatakan daerah aman. Jadi teman-teman capung yang pengen datang ke sini untuk menikmati destinasi wisatanya, silakan berkunjung ke Bupati Rejang Lebong dan nanti bisa juga berkunjung ke rumah Pak Bupati. Oh siap, boleh. Artinya sangat terbuka teman-teman capung. Boleh. Oke, terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya. Semoga saja kedepannya Rejang Lebong semakin maju. Amin. Dan Pak Bupatinya sehat-sehat selalu. Amin, makasih. Terima kasih banyak Pak Bupati. Terima kasih.